Selamat datang di channel Aspa Kebul. Kali ini kita berada di episode PHK Podcast Horror Komedi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya pokoknya mah, dan 3 host Asbar Kebul yang mungkin mereka juga akan berbagi cerita mistisnya atau mungkin yang bisa disebut gangguan-gangguan gaib yang pernah dialami oleh kehidupannya gitu. Kita ada Ijal, Fahmi, dan Bimo. Apa kabar? Sehat Pak. Sehat. Oke, kita langsung aja nanya ya ke narasumber. Pengalaman apa aja yang pernah Ijal alami nih di pesantren, di perkuliahan kah atau di kehidupan yang mana nih? Oh, kalau di kehidupan kalau banyak ya, maksudnya kalau untuk cerita horor ya adalah beberapa, meskipun saya alhamdulillah belum pernah kesurupan gitu ya. Berarti kuat iman. Alhamdulillah. Cuman ya banyak gitu kejadian-kejadian horor. Salah satunya ketika saya di pondok pesantren gitu ya. Pesantren di mana? Di daerah Cianjur. Cianjur ya. Jadi kan waktu di pesantren itu ada suatu asrama. Nah, asrama tersebut tuh panjangnya bisa nyampe berapa meter ya dari ujung ke ujungnya? 2 kilo. Kilometer. 2 kilo, 2 ons Jadi gedungnya cukup panjang gitu. Nah, ketika pada saat itu waktunya tuh setelah Isya, karena setelah Isya itu pada saat di pesantren itu bertepatan dengan jadwal makan malam gitu. Nah, ketika kita makan malam itu biasanya ketika kita makan malam itu biasanya kan ambil deh ke dapur. Nah, ada juga yang ke kantin. Waktu pada saat itu saya ngambil makan ke dapur, terus saya makan langsung ke kamar, nggak ke kantin untuk membeli lauk gitu. Jadi ngambil nasi doang? Enggak, itu udah sama nasi, ikut sama lauk gitu. Kirain puasa muntih kan. Jadi ketika udah ambil nasi dengan lauknya, saya ke kamar langsung makanlah sama anak-anak bareng di sana. Makan. Terus tiba-tiba kedatangan satu orang. Jal, kemana wae? Cina. Aya tuh curang teh. Ayo dahar tuh bareng. Ya udahlah, ayo orang nyuruh dahar tenan naon. Biasalah di pondok hiji ku salaraya geuningan. Jadi barengan ya. Iya, barengan lah, kita makan jongkok gitu. Biasa. Akhirnya dia ikut makan kan deui sama kita. Makan, ketika makan kita biasa aja ngobrol panjang lebar gitu. Nah, setelah makan saya itu membereskan tempat yang tadi bekas makan. Bereskan, mau dicuci. Ketika dicuci, Si Wendy mau ngopi wae sih. enggak. Ketika saya nyuci itu baki ya, pakai baki kan. Ketika saya nyuci baki itu ke bawah, pas ke bawah di keran lagi nyuci, tiba-tiba si orang itu datang. Jal aja orang dahar. Dia tiba-tiba bilang gitu karena orang dahar sih nah. Pan bingis dahar deh. Orang dari sebelumnya udah makan bareng. Eta langsung kan orang posisinya kumaha ya. Ayo sih orang dahar gitu. Kan dia dahar bareng jeung orang. Terus dia bilang, "Ih rahasia orang keren nyokot ya ada ke kantin sana." Bener tuh orang gitu kan. Hai buru dahar sana ke kantin. Orang diam kan. Tadi saat gitu kan. Kaget nggak? Ngerasa kaget gitu? Ya kaget, tadi saat masalahnya Tapi enggak nasinya juga ikut habis. Masalahnya orang kaget itu mana nujuri gitu kan, udah apa yang enak gitu, mana nujuri gitu, bener sih. mana nujuri gitu kan. Terus pas setelah itu gimana lanjutannya? Ya langsung ke kamar kan,
langsung ke kamar, langsung orang rame lah gitu. Anjir sih itu orang dia panggil deui cenah ngajakan dahar gitu kan. Ngajakan dahar, pan geus tah, teuing gitu kan. Akhirnya kita cross check ke kantin gitu kan. Kita cross check ke kantin, ternyata dia ada lagi makan. Oh. Berarti yang tadi makan bareng siapa? Makan-makan. Kan bareng. Oh, iya, bareng. Makan-makan. Potram. Itu jadi di situ ya sempat rame lah kejadian hal serupa itu terjadi beberapa kali gitu. Jadi ada makhluk halus atau makhluk gaib yang menyerupai manusia. Ya. Tapi itu makhluknya sendiri itu emang penunggu di situ atau gimana? Atau setelah kejadian itu nanya ke ustadz kah atau gimana kayak yang ada di sana, ke pengurusan yang ada di pesantren? Jadi emang kejadian seperti itu apa sering ya, namanya itu jin apa ya lupa Jin Korean. Nah jin Korean kayaknya ya meren Iya. jadi si jin itu menyerupai cuman dia tidak melukai gitu. Jadi Cuman membarangi si orang itu. ya kayaknya mah iseng Tapi orangnya. kayaknya mah biasanya orang yang kayak gitu tuh dia punya yang mati kayak pegangan kayak gitu orangnya tuh biasanya dia bisa menyerupai orang itu. Terus mendapat informasi juga cenah mah nya si jin yang menyerupai orang tersebut tuh ya jinnya emang suka ke orang tersebut gitu rata-rata gitu. Nah alhamdulillah gitu kalau ke saya mah nggak pernah ada jinnya gitu rada sepen gitu kan. Jin wae resep kumaha we nya. Tapi setelah kejadian itu cerita juga ke orang yang makan itu. Langsung cerita Cerita anjir orang sieun cenah bisa anu non bisa anu apa bisa menyerwaan deui cenah takut ada yang menyerupai lagi kumanya cenah ya teuing atuh gitu mun apa lagi kan. Jadi dia semenjak dari situ ya banyak kekhawatiran lah gitu, kekhawatiran ya takutnya ketika dia di kamar atau di kelas gitu kan kita ada belajar malam juga ya. Ya khawatirnya dia yang apa yang dia khawatirkan tuh Kejadian. bukan teman-temannya jadi takut sama dia gitu. Tadi seperti yang udah disampaikan tidak bisa membedakan mana yang asli atau yang bukan gitu, takutnya ya dia khawatir gitu. Emang itu waktu makan bareng itu si mukanya pucat atau terlihat kayak manusia? Biasa aja ceria kita kayak gini makan ngobrol sempet ngobrol gitu, sempet ngobrol. Nah cuman ketika udah beres makan dia itu posisinya tuh masih ada kan sih itu masih ada. Ya udahlah orang bersihin baki ya cuci baki. Oke sok cenah. Orang bersihin baki setelah itu orang nggak tahu karena orang posisinya kan ke bawah. Pas ke bawah posisikan orang tahunya dia masih di atas ya, masih di kamar. Pas orang ke bawah cuci tiba-tiba udah ada lagi dia ngajak makan gitu. Dia ngajak makan terus ngajak makannya ke kantin nggak ke kamar. Kan orang nanya tuh baru tadi makan gitu udah ngajak makan lagi. Terus dia ngaku ya orang belum makan katanya ayo kan kaget udahlah orang nggak buka obrolan lagi langsung lari ke kamar. Pas ke kamar orang nanya si eta ka mana teuing cenah gitu kan teuing orang dia manggil deui ka handap ajak si eta ngajakan dahar ayo bieu dahar saha kada ku geus dahar ngajakan dahar deui gitu kan. Oh nya rame lah langsung. Keadaan di sana di kamar ada berapa orang? Ada berdua doang. Enggak, kurang lebih mah kita yang makan itu berlima lah. Di kamar itu. Ganjil ya berarti. Iya. Berlima tuh udah sama yang ini. Oh, itu berarti makan berempat datang Iya. teman itu. Ya jadi ganjil. Jadi setelah itu langsung kita namanya ke kantin, ternyata di kantin ada dia itu lagi makan. Posisinya di kamar limaan tapi dia ada satu. Itu yang berempat gimana? Yang bertiga lagi teman-teman juga. Lihat juga sama. Iya lihat dia juga nyadar gitu kita ngobrol asik lah, enggak gitu kalau itu Jin lah yang menyerupai itu enggak gitu tuh ya aja lah gitu. karena si gerak-geriknya nggak ada yang mencurigakan ya. Iya. Tapi tujuan yang kayak gitu menyerupai itu apa ya? Mungkin Andi lebih tahu yang gitu. Kurang tahu sih menyerupai kayak gitu. Memang ada kejadian juga ya. Ini kejadian waktu kakek saya nih. Kakek saya tuh kakek saya tuh ya kakek. Nggak maksudnya kakek saya. Waktu itu tuh sama cucu yang pertama. Tahu kan cucu pertama dari
kakek saya lah. Memang tinggalnya kan sama kakek saya dulu tuh. Nah saya pernah dengar cerita. Nah si cucu ini tuh, cucu pertama saya tuh pingin ke WC. Dia tuh pingin ke WC. Tapi pas mau ke WC diduluin sama kakek saya nih. Pas diduluin, cucu saya yang pertama ini tuh nungguin di luar pintunya WC nih depannya. Setelah nungguin lama, kok nggak keluar ya, lama hampir setengah jam lah nungguin lama gitu. Setelah itu tiba-tiba si pintu WC-nya tuh ngebuka. Jadi molongok gedungnya masih sebenarnya molongok. Ngebuka dikit, pas dibuka kok nggak ada anjing hilang gitu, maksudnya nggak ada. Kok nggak ada anjing gila. Maksudnya nggak ada. Guys, ibu guys. Langsung nyala deh kalau merentaina. Langsung kalau deh nggak jadi lah sampai nggak jadi gitu. Memang ada sih banyak kejadian yang kayak gitu yang hampir menyerupai gitu. Ada. Tapi ada juga orang pengalaman yang ngeri lah masih di lingkungan pondok pesantren. Jadi waktu itu sering kejadian banyaknya yang kehilangan gitu. Santri maupun santriwati itu banyak yang kehilangan, dan yang aneh itu orang-orang yang kehilangan itu orang-orang yang apa ya namanya, istilah sebenarnya apik itu apa sih apik? Ya itulah yang apik itu api kumis. Opi kumis. Bukan tertib ya, apa ya? Jadi lebih ke bersih lah gitu. Iya, lain bersih. Lain bersih tapi lebih ke ya Nata, mulainya barangnya. Iya, segala data lah gitu. Dikunci, terapti lah ya. apa? Sunda ya tanya. Tertib bukan tertib apa ya? Pokoknya apik lah gitu. Tersusun lah ya, tersusun gitu ya kan. Nah, angannya itu banyak kehilangan tuh orang-orang seperti itu, yang lemarinya pada dikunci, ya orang-orang yang sangat ngejaga barangnya gitu. Tapi lain hal dengan orang-orang yang acuh gitu, yang lemarinya nggak dikunci, yang siapa aja bisa pinjem barangnya gitu tanpa bilang. Kehilangan kan? Iya gitu. Kehilangan harapan. Hilang harapan. Jadi yang sering hilang tuh orang-orang yang kayak gitu, sedangkan yang kayak orang gitu, orang kan biasa aja lah, sok kalau mau pinjam mah pinjam aja nggak usah. Nah itu tuh nggak pada kehilangan gitu. Termasuk saya nyimpen uang pun kan cuma di bawah baju gitu. Ketika ada orang mau pinjam baju, ambil baju, ya otomatis uang itu bisa kelihatan. Tapi alhamdulillah nggak hilang. Nggak pernah hilang. Pada baik lah ya. Ya alhamdulillah. Tapi orang-orang yang ngejaga barangnya itu sampai lemari jadi kunci itu, nah yang kayak gitu yang sering hilang deh. Akhirnya suatu saat kita waktu belajar malam itu lagi ngobrol lah di kelas lantai 3 paling ujung, lagi ngobrol, orang nanya kan, nah sih lalu gitu no kali itu wae orang ge duit aya kerek dikirim gitu kan, duit aya kerek dikirim itu leungit kata kota terus yuk baru dak orang ge ngetik currency mah aman nah sih gitu kan. Nah sih, Tapi dia nyalahin nggak ke yang lemarinya nggak dikunci gitu. ya sempat ada sudah gitu kan. Tapi ya gitulah, alhamdulillah ya kita bisa buktiin ini kita ada uang itu dari orang tua gitu kan waktu di pesantren. Kita cerita, akhirnya orang nanya nasi kita gitu kan. Iya cina, apa yang namanya? Penjaga bukan. Iya bukan itu mah tuh. Hadis. Penanggung jawab kamar lah. Oh, penanggung jawab kamar. Penanggung jawab kamar tuh bilang orang katanya cekat penjaga apa penanggung jawab kamar tuh Resepsionis. Oh, Mata ya lah teh mah. Resepsionis. udah di Terawang ternyata barang apa uang atau makanan atau barang yang hilang itu bukan sama manusia yang ngambil. Oh, ternyata sama yang goib lah. Dia sama yang gue ngambil. Nah, terus orang kan nggak logis gitu, yang gue ngapain yang ngambil duit gitu kan, terus ngapain kadang mah hilang buku atau makanan gitu kan, ngapain ya gue ngambil yang kayak gitu. Terus udah ting sana ketika ada kehilangan pun lemari itu masih rapi, masih terkunci rapat gitu. Baju-baju pun nggak ada yang bergeser sedikit pun. Iya, nggak ada yang bergeser baju-baju tuh. Gak acak-acakan lah ya. Kok ada gitu maling serapi itulah. Nah setelah itu orang
terus tanya-tanya karena kan itu mungkin ada kejadian itu kurang lama 1 bulan lah, banyak kehilangan itu tuh 1 bulan. Terus hanya terus orang iseng-iseng kan lemari orang kunci wae gitu aja ngetes lah gitu orang hilang mah Penasaran saking penasaran saking penasaran gitu kan ulah cenah geus leungit mah terus nang naon cenah jadi si Jin itu tuh lagi mencari suatu kitab gitu kan Kitab suci. Seekor kena terburu dari sana. Kita tahu. Mencari suatu kitab dan di dalam kitab itu ada beberapa ilmu gitu, ada beberapa ilmu yang emang ilmu-ilmu itu banyak orang cari. Nah si makhluk gaib itu sedang cari buku itu, terus akhirnya orang kepo kan bukunya emang buku kayak gimana gitu, kitab kayak gimana gitu. Dia bilang si samponya merah gitu kan, si samponya merah terus kertasnya kuning, tapi tulisannya merah juga gitu. Ini merinding lagi terus ketika langsung kan orang bilang oh ya gitu eta mah kitabna ge di orang atuh kata orang teh orang ternyata nyokot di masjid lu balik mana kata orang cerita teman lu balik asli orang gila eta mah di depan orang. Enggak lama dari situ ketika saya ngomong kayak gitu tuh langsung temen orang tiba-tiba jatuh kan. Anjing, orang kaget. Masalahnya di ujung lantai 3 kan di kelas Belum makan menurut. udah apa Kirain masuk angin, angin, duduk jujur gitu. Anjing kaget kan akhirnya ayo ke kamar gitu kan ke kamar. Nah ketika dia diajak jalan itu udah nggak kuat jalan, akhirnya digandeng kan, digandeng pun dia udah nggak kuat, udah lemah. Telinganya nggak apa-apa itu digandeng. Bersih gitu mah ya salah. Yuk. Salah. Tapi emang itu mungkin nggak kalau emang si kitab sendiri itu mungkin mengganggu keberadaan mereka gitu atau gimana gitu? Bukan jadi Enggak, kitab jadi- itu tuh dicari para jin gitu. Untuk ngambil Karena- kitab itu karena ada ilmunya. Karena ada ilmunya di situ tuh banyak ilmu apa yang orang pingin lah di situ tuh banyak ilmu yang bisa dipelajari di dalam kitab itu. Akhirnya kan saking paniknya gitu karena orang kan bisa nyembuhin orang yang kesurupan ya. Iya. Akhirnya di gendong, nah digendong lah gitu sambil sama beberapa orang gendong terus di belakang pegangin dibawalah ke kamar kan. Itu yang gendongnya sebenarnya hitam. Mas Suri, Pak almarhum. Salah. Nah, bawalah ke kamar. Udah nyampe kamar antara kita bertiga gitu kan, temen orang terus sama yang kesurupan itu emang 2 orang ini tuh orang sama temen orang tuh nggak ada yang bisa nyembuhin kan. Pada itu udahlah masukin ke kamar, dikunci di kamar, kunci di kamar karena orang-orang masih banyak malam. Orang bingung ini mau minta tolong kemana gitu. Gak kepikiran itu gimana kalau di dalam celaka atau gimana? Justru itu saya kepikiran kalau saya ikut di dalam, kalau kesurupan gimana gitu. Mendingan kunci lah gitu. Kunci di luar ya. Mending kunci di luar, saya di situ minta tolong lah ke yang lain. Akhirnya Bukan minta uang. akhirnya apa namanya ketemu lah sama Ustadz. Langsung apa? Ini tuh ada yang kesurupan. Langsung bawa aja ke sini, nggak berani gitu. Akhirnya Ustadznya ke kamar lah, pas ke kamar disembuhin. Langsung pas disembuhin itu ketika udah sembuh langsung dibawa ke kamar Ustadz. Ketika di kamar Ustadz, dia kan duduknya masih belum Stabil. Dia belum stabil. Kita duduk bertiga. Aku sama temen tuh ditanya-tanya kan, ini kenapa bisa kesurupan, terus diceritain lah yang dari awal itu. Nah ketika orang cerita awal cerita awal yang tadi itu tiba-tiba si ini kesurupan lagi. Nah di situ baru ngomong gitu tuh kan itu anjing cina kita orang kesenangan cina berpuluh-puluh tahun gitu berpuluh-puluh tahun tapi orang temannya Hanoi gitu orang dan orang menang informasi ayah di dia cina adekan cina kembalikan kita orang Ustaz nanya kan kamu dapat kitab dari mana orang jawab beta dari masjid kenapa kamu bawa gitu kan ya bagus aja orang iseng gitu kayak pengen koleksi gitu orang iseng bawa ke kamar ke lemari. Nah terus coba bawa kitabnya ada orang bawa kan Sendiri.
Gak takut itu sendiri ke kamar? Wah, bukan gimana ya? Mau nggak mau. Iya. Bukan nama wanikeun benernya. Langsung gue diberi kitikeun langsung diberi kitik. Udah itu kan dibawa kitabnya. Ini kan kitabnya ternyata ya isinya tuh kayak apa ilmu gitulah buat ke cewek. Oh iya. Pemikat, Terus ilmu kebal buat ini rezeki gitu. Ya banyak lah pokoknya. Tapi sempat baca? Sempat baca mah cuma nggak ngerti. Oh. Gitu. Baca mah baca cuma nggak ngerti. Tapi emang si tulisannya itu tulisan Arab. Tulisan Arab, Arab gundul ya. Arab Thailand. Enggak pitak. Pitak. Ya jadi gitu, sempat baca cuma nggak ngerti kan. Cuma saya kenapa mau kitab itu karena unik aja gitu, suka sama si apa tulis gitu, makanya dibawa ke kamar. Setelah itu orang ke Ustadz kasihin, ya ternyata Ustadznya cerita ini bahaya kamu belajar ini katanya. Enggak, kata orang-orang kan nggak ngerti juga itu kitab apa gitu. Toh baca apa si judul kitab ini kita hafal gitu, itu kita bahas. Hanya sebatas penasaran doang dan tertarik ke Iya, namanya juga anak SMP lah gitu. Iya. Kita belum banyak ngerti apa-apa waktu itu. Jadi ya cuman iseng-iseng belakang ambil kitab itu. Random lah secara random. Tapi setelah diambil kitabnya ke kamar, terus dikasihin ke Ustadz, terus Ustadznya gimana? Dan si jin yang kesurupan ini, maksudnya temen yang kesurupan ini gimana? Di situ langsung makin jadi. Makin jadi. Kan udah dikasih kenapa makin jadi? Coba. Makin jadinya tuh gini, si apa jin itu keke pengen dianterin gitu. Antaranya mana sih? Ke Gunung Manangil, namanya Gunung Manangil. Minta dianterin ke Gunung Manangil. Itu kitabnya asalnya dari mana? Sebelum ada di masjid itu? Jadi ketika si kan apa namanya mediasi ya, Mediasi ya, sama mediasi. itu si jin itu ternyata itu tuh sempat hilang, ada yang mencuri itu si kitab itu, ada yang mencuri terus disimpan di pondok orang itu nggak tahu sama siapa, disimpan itu tuh dengan alasan supaya aman. Karena di pesantren orang tuh ya cukup dilindungi lah gitu, aman buat nyimpan itu. Cukup kuat perlindungannya. Iya, soalnya iya bisa sampai puluhan tahun gitu. Si jin itu nyari. Mungkin kalau saya nggak bawa ke kamar kayaknya nggak akan ketemu gitu kan. Ya. Karena udah beda tempat juga kan. Beda tempat. Nah setelah saya tahu itu bahwasanya si kitab itu bahaya, si apa jin itu masih terus apa masuklah ke teman saya gitu kan. Bisa bilang dia pengen diantarin gitu, terus Ustaz orang jawab ya kalau mau kitab ini mah ambil aja ke sini gitu kan. Dan pas mau diantarin pesan ojol. Oh belum ada ojol. Oh belum ada ojol ya. Digosen. Belum. Nah setelah itu akhirnya si Ustadz itu Ustadz bilang ya kalau mau ini mah di sini aja lah, ambil di sini aja, gak usah minta anterin ngapain. Orang juga ya Ustadz bilang kita ini juga buat apa ada di sini gitu kan, Disimpan doang. iya. Itu dicari tahu nggak maksudnya dulu itu kenapa disimpan sama di situ gitu? Ya jadi dulu tuh Kenapa dicuri atau bukan dicuri sih, kayaknya itu habis belajar mungkin. Dulunya belajar tapi dia pengen tobat, di pesantren itu disimpan kayak gitu. enggak, jadi Atau gimana? setelah itu setelah seminggu kemudian kan ketemu lagi sama Ustadz, orang masih penasaran gitu gimana ini gitu kan. Ya Ustadz cerita dulu tuh banyak orang gitu, banyak orang yang kesana gitu ke Gunung Manangil buat Nyamu yang kayak gitu. dia buat cari ilmu kayak gitu lah. Terus ada di mana si kitab itu dicuri gitu. Oh jadi dicuri, pure dicuri. Apakah ada muridnya juga yang belajar di Gunung Manangil itu? Biar dicuri Oh, gitu, biar dicuri. Karena musyrik. Ya, tapi nyampe ke pondoknya itu tidak melalui orang. Oh, iya. Itu tiba-tiba ada di sana dengan maksud
ya mengamankan kita itu supaya nggak banyak belajar yang nggak baik lah gitu. Tapi Ustadz pun pada akhirnya waktu itu bilang ya ternyata si kitab itu dibakar gitu, enggak beliau kasih gitu. Akhirnya dibakar itu si kitabnya. Bakar gitu tanpa sepengetahuan saya gitu. Setelah seminggu kemudian ngobrol kan langsung ya bilang udah dibakar katanya. Buat apa toh ya orang atau siapapun yang nyimpan kitab ini di masjid pondok kita itu niatnya baik gitu. Ya kita harus support lah katanya gitu. Akhirnya kitab itu dibakar. Tapi izin yang nyari itu tuh dia ingin menyalahgunakan kali ya. Iya. Karena ada seseorang segoronggolan orang lah yang mungkin lebih ke arah kurang baik. Iya, iya. Karena kan kitabnya mungkin ke wanita, ke apapun. Nah setelah itu ya alhamdulillah nggak ada kehilangan lagi. Tapi kenapa ngambilnya uang gitu? Ya itulah nggak ngerti. Oh modal ongkos bener nah yang paling jingan modal ongkos. Itu misteri gitu kan. Kenapa ngambilnya uang? Nyari kitab tapi ngambilnya uang. Apakah itu hanya sebagai peringatan ya orang itu kenangan, orang itu ayat? Ya kayaknya gitu. Kayak gitu. Karena mungkin dapat sinyal lah mungkin ya. Jadi dapat sinyal kita bicara di pondok kita ya bikin onar lah ngerusuh di sana gitu. Dulu 3G kan ya? Iya. Tapi ini Jal, si jarak waktu Ijal ngambil kitab di masjid terus ke jarak yang teman Ijal yang kesurupan tuh itu jaraknya deketan atau beda ini? Enggak, jadi orang ngambil kitab di masjid itu udah lama, jauh dari sebelum kejadian. Orang ketika di masjid baca Al-Quran, baca buku kan banyak ya buku-buku di masjid itu. Akhirnya nemu kitab itu, bagus juga, lucu gitu kan. Bawalah ke kamar. Cuman boneka Monoprobo sih lucu. Dibawa ke kamar. Lemari disimpan di lemari itu ya udah disimpan. Kayaknya itu si kitab tuh memang ada di masjid ditutup karena dilindungi. Iya. Karena itu keluar jalur lah ya, keluar jalur sampai dia terkoneksi ini ada kan kayak misalkan gini lah. Barang nih. Terus memang seharusnya ada di sini. Tiba-tiba keluar, nah sini tuh berasap kayak gitulah, auranya tuh Ya, muncul aura. lah sampai ini terkoneksi tuh ada di sini. Soalnya udah jauh juga dari barrier lah kalau Iya. di situ. Kalau kamu jauh dari sini ya. Ya semenjak dari situ ya orang belajar gitu, nggak ngambil, Nggak asal ngambil lah. ya nggak asal ngambil barang gitu mau dimanapun itu, ya takutnya gitu Kejadian kayak gitu. gitu. Ya kalau kejadiannya di rumah kan ngeri oke gitu Ya. gitu. Pak Ahdir, Pak Ami, Pak Andi. Ya sih, memang banyak kejadian juga yang di luar nalar lah ya. Iya. Percaya nggak percaya ya, kalau saya sih memang ya gitulah ya. Iya. Apanya lah. Kayak tadi lah kejadian yang saya petik dari Pak Ijal lah ya, yang soal yang menyerupai sampai dia minta makan gitu. Maksudnya bukan minta makan, tapi Ikut makan, ikut makan. Iya ngikut makan bareng. Untung ikut makan bareng gitu. Coba kalau misalkan dia tiba-tiba minjem duit, bayarnya gimana? Coba kan, pusing, pusing gimana? Kemarin tadi minjem, tahu bos, kan pusing nanti ya. Oh, iraha. Ya, karena kayak rek ninjau, sana yuk ninjau. Pas ya baru kan. Tapi ada juga kayaknya kayak gitu pinjam duit, ya dikasih, udah dikasih. Terus ketemu sama orang yang aslinya gitu. Ya, pinjam duit. Nah, tadi pinjam duit sana. Pas ngobrol satu langsung ada di sak sendiri gitu. Padahal kita udah ngasih ke yang lain lah ya, ke orang itu. Set, tiba-tiba ada di kesaku kita gini, kayak gitu. Iya, soalnya orangnya sama. Jadi sekian dari PHK ya, mungkin ceritanya memang ini pure beneran lah ya. Cuman kita hostnya yang agak mungkin mancing gitu kan, biar nggak tegang banget soalnya. Agak banyak olah. Iya, soalnya dinamain Iya. PHK itu biar nggak tegang. Soalnya waktu cerita sebenarnya merinding sih. Gitu. Dari Cuman di bawah enjoy aja. Bapak Hadir waktu itu kan dia lagi berinteraksi tuh. Iya, sebenarnya sih. Sebelumnya tuh. Apalagi itu yang menyerupai gitu, wah bahaya. Kayak kau anjing 1000 bayangan. 1000 Ini kalau 1000 bayang dicapok sekali hilang Iya. kan ini. Beda. Kalau melawan gimana kan? Iya.
Ya mau balik panas tiris. Oh, gitu kering. Ya buat penonton hati-hatilah ketika nonton pas ke air pastikan gitu itu bukan orang yang menyerupai. Nah, itu Hati nih, hati nih. itu tuh kolonan bayangan 1000 bayangan, kalau dia 1000 alasan. Pokoknya mah ya, sekian dari PHK, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe, Like and comment dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. dan terima kasih banyak. Pokoknya mah kita ada di 1K subscriber dan Iya. jangan lupa support kami terus, dan terima kasih untuk Bapak Ijal Siap, yang Mas Adul, sudah Pak cerita. Adi. Terima kasih sudah. Kami Asbak Kebul Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.